Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Satu pujian indah, pujian baru bagi saya, berjudul Ada Dalam Hatiku. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Oh, hey, hey, hey. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Oh, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, selamanya. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, oh, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu.
Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Bimbing oleh kebenaran firman, untuk kami hidup seturut jalan dan kebenaran-kebenaran. Belajar dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita belajar firman Tuhan pada pagi hari. 2 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Ketika Yoab, anak Seruya, mengetahui bahwa hati raja merindukan Absalom, maka ia menyuruh orang ke Tekoa menjemput dari sana seorang perempuan yang bijaksana. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Berlakulah pura-pura berkabung, dan pakailah pakaian berkabung, janganlah berurap dengan minyak, dan berlakulah seperti seorang perempuan yang telah lama berkabung karena seorang mati." Kemudian masuklah menghadap raja dan berbicaralah kepadanya seperti ini. Lalu Yoab menaruh perkataannya ke dalam mulut perempuan itu. Ketika perempuan Tekoa itu masuk menghadap raja, sujudlah ia dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil berkata, "Tolonglah ya tuanku raja." Raja bertanya kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Aku ini seorang janda, sebab suamiku sudah mati. Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia. Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Dan mereka berkata, 'Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati, ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu. Dan supaya kami memusnahkan juga ahli waris itu. Mereka hendak memusnahkan keturunanku yang masih tersisa itu, dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi.' Lalu berbicaralah raja kepada perempuan itu, 'Pulanglah ke rumahmu, mengenai engkau akan kuberi perintah.' Perempuan Tekoa itu berkata kepada raja, 'Aku dan keluargaku akan menanggung kesalahan itu, ya tuanku raja. Tetapi raja dan tahtanya tak bersalah.' Lalu berkatalah raja, 'Jika ada orang yang mengatakan apa-apa lagi terhadap engkau, bawalah orang itu menghadap aku, maka ia tidak akan mengusik engkau lagi.' Kata perempuan itu, 'Kiranya raja ingat kepada Tuhan Allahmu, supaya si penuntut tebusan darah jangan terlalu banyak menimbulkan kemusnahan, dan supaya mereka jangan memusnahkan anakku itu.' Lalu berkatalah raja, 'Demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepala anakmu itu tak akan jatuh ke bumi.' Kemudian berkatalah perempuan itu, 'Izinkanlah hambamu ini berkata sepatah kata lagi kepada tuanku raja.' Jawabnya, 'Katakanlah.' Berkatalah perempuan itu, 'Mengapa raja merancang hal yang demikian terhadap umat Allah? Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini, maka tuanku sendirilah yang bersalah dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah dibuangnya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan Ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Maka sekarang aku datang mengatakan perkataan ini kepada tuanku raja, karena orang banyak itu telah menakut-nakuti aku. Sebab itu pikir hambamu ini, baiklah aku berbicara dahulu dengan raja. Mungkin raja mengabulkan permohonan hambamu ini. Sebab raja akan mendengarkan aku dan akan melepaskan hambanya ini dari tangan orang yang hendak memusnahkan aku dan anakku bersama-sama dari milik pusaka Allah. Juga hambamu ini berpikir, perkataan tuanku raja akan menenangkan hati. Sebab seperti malaikat Allah, demikianlah tuanku raja yang dapat membeda-bedakan apa yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan Allahmu kiranya menyertai tuanku." Lalu raja menjawab, katanya kepada perempuan itu, "Baiklah, jangan sembunyikan kepadaku apa yang hendak kutanyakan kepadamu." Kata perempuan itu, "Berkatalah kiranya tuanku raja." Kemudian bertanyalah raja, "Adakah Yoab campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab, "Demi hidupmu, tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan.
Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku, dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini. Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu, maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi Tuanku bijaksana, sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. Sesudah itu berkatalah raja kepada Yoab, "Baik, kukabulkan permohonan ini. Pergilah, bawalah kembali orang muda Absalom itu." Lalu sujudlah Yoab dengan mukanya ke tanah dan menyembah sambil memohon berkat bagi raja. Dan Yoab berkata, "Pada hari ini hambamu mengetahui bahwa tuanku raja suka kepada hamba, karena tuanku telah mengabulkan permohonan hambamu ini." Lalu bangunlah Yoab, ia pergi ke Gasur dan membawa Absalom ke Yerusalem. Tetapi berkatalah raja, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Jadi pergilah Absalom ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan raja. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengajarkan kepada kita pentingnya membereskan masalah tuntas sampai ke akarnya. Kisah Daud dan Absalom mengajarkan betapa bahayanya ketika suatu masalah tidak diselesaikan dengan bijak sampai tuntas. Adik Absalom, Tamar, diperkosa oleh saudara tirinya Amnon. Karena tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Raja Daud ayahnya, Alkitab hanya mencatat Raja Daud sangat marah saja. Absalom menyimpan kepahitan dan amarahnya selama 2 tahun yang kemudian membunuh Amnon. Mengapa itu terjadi? Karena Daud sebagai ayah, juga sebagai raja, tidak ada kebijakan atas peristiwa pemerkosaan anaknya itu yang sungguh-sungguh. Raja Daud sebetulnya punya kesempatan dapat mengobati sakit hati Absalom dan Tamar. Tapi Daud membiarkan masalah ini. Walaupun dia marah kepada Amnon, tapi dia membiarkan masalah ini. Sehingga hal itu membuat celah sampai Absalom akhirnya membunuh Amnon. Absalom yang dendam kepada Amnon melihat celah dalam kepemimpinan ayahnya Daud. Melihat celah kepemimpinan yang tidak berfungsi, yang membiarkan kesalahan, kepemimpinan yang tidak tegas dalam menyelesaikan masalah, nama baik keluarga, yang akhirnya membuat Absalom mengambil tindakan membunuh Amnon. Dan kita lihat berikutnya di pasal berikutnya, Absalom mengkudeta ayahnya serta mengorbankan nyawa 20.000 tentara Israel. Dalam perikop yang kita baca hari ini, ayat 6, kita melihat perkataan hikmat perempuan dari Tekoa mengenai tindakan yang sebenarnya dapat dilakukan Raja Daud. Dikatakan di ayat 6, "Hambamu ini mempunyai 2 orang anak laki-laki. Mereka berkelahi di padang, dan karena tidak ada yang memisahkan, maka yang satu memukul yang lain dan membunuh dia." Kisah ini diceritakan sebenarnya sebagai ilustrasi bahwa pembunuhan Amnon oleh Absalom itu karena peristiwa pembiaran konflik 2 anak yang dibiarkan oleh Daud. Kisah selanjutnya, perempuan dari Tekoa ini memohon kebijaksanaan Daud sebagai raja supaya dapat mengampuni anaknya dari hutang darah yang dia lakukan karena telah membunuh saudaranya. Memperhatikan tentang ahli waris satu-satunya adalah anak ini, maka Daud memberi pengampunan. Jawaban Daud adalah sesungguhnya jalan Tuhan bagi kemelut keluarganya. Raja Daud bersalah karena tidak memanggil pulang Absalom dari pengasingan. Bahkan setelah Absalom dipanggil pulang karena kesadaran atas permintaan Yoab melalui perempuan Tekoa ini, ia tidak memperkenan Absalom untuk bertemu dengan dirinya.
sampai 2 tahun lamanya. Seharusnya Raja Daud melakukan apa yang tertera dalam ayat 14. Seperti dikatakan, tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang daripadanya. Artinya, saat Tuhan menghukum seseorang, ia tidak akan membuang orang tersebut, melainkan memberi kesempatan untuk bertobat. Oleh sebab itu, seharusnya Daud belajar menuntaskan masalahnya yang ada, memanggil Absalom pulang, tidak hanya supaya dia pulang saja dan dekat dengan dirinya, tapi mestinya membimbing Absalom dalam pertobatan, memulihkan hatinya. Saat kita memberi konsekuensi atas pelanggaran seseorang, kita juga harus memberi kesempatan bagi orang tersebut untuk pulih dan bertobat. Sayang, Daud tidak melakukan itu, sehingga celah terbuka. Luka hati Absalom dari Amnon berubah kepada ayahnya yang dia lihat tidak dapat memimpin dengan bijaksana. Inilah berita firman hari ini. Bila ada masalah, selesaikan, tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Mari saling mendahului dalam menyelesaikan masalah. Utamakan hubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan sangat menghargai yang namanya hubungan. Oleh sebab itu Bapa rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Tujuan semuanya itu adalah supaya memulihkan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Bila kita ada di jalan Tuhan, kita akan seperti cara berpikir sikapnya Tuhan yang selalu rindu memulihkan hubungan. Ini artinya menuntaskan setiap masalah sampai ke akarnya. Saling memberi maaf, saling mengampuni, saling menerima dan memberi kesempatan kembali. Biarlah kebenaran firman ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuntaskan masalah seakar-akarnya. Jadi pribadi yang selalu merindukan pemulihan hubungan. Selalu terbuka untuk pemulihan hubungan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini kami datang memuji menyembah-Mu. Dan kami bersyukur Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau suka bersekutu dengan kami umat-Mu. Walau umat-Mu tidak sempurna, tapi Engkau selalu mengampuni bila kami datang, memohon ampun dan bersujud di hadapan-Mu. Tuhan, bahkan Engkau memberkati pagi ini dengan kebenaran firman, supaya setiap kami tidak membuka celah dengan membiarkan masalah, tetapi kami mau menuntaskan setiap masalah sampai ke akar-akarnya. Kami mau belajar dari Tuhan yang selalu mengutamakan hubungan untuk menyatukan hubungan Allah dan umatnya. Bapa, Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Dan Tuhan Yesus, Engkau rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib semata-mata supaya kami dipersatukan bersama dengan Tuhan kembali. Biarlah pengertian firman ini memotivasi setiap kami juga untuk hidup dalam kesatuan, menghargai hubungan, saling mendahului dalam pemulihan hubungan, dalam menyelesaikan masalah-masalah. Tuhan beri hikmat, beri hati yang mengasihi seperti Tuhan mengasihi umatnya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Juga luka-luka hati, luka-luka batin kami, Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur darah-Mu. Tahirkan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan mengasihi sesama, saling menerima satu dengan yang lain dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam kasih dan rahmat-Nya. Shalom, Tuhan memberkati.